Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Subhanaka la lana illa ma 'allamtana innaka antal hakim. Alhamdulillahi rabbika fala takunanna minal mumtarin. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Alhamdulillah para sahabat Al-Quran yang terhimpun di Al-Sani, marilah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat kesempatan, kesehatan, dan banyak lagi nikmat lain yang tak terhingga banyaknya. Alhamdulillah pagi ini kita berada di Al-Sani dalam rangka membahas ayat Al-Quran di bawah bimbingan Buya Rizal. Kita membahas surah Al-Ghafir ayat 72 sampai 74 yang didampingi oleh Ibu Daryati Saisa dan Ibu Karlina. Alhamdulillah kita sudah mendengarkan uraian dari Pak Adril dan diskusi dengan Pak Adril. Kita lanjutkan dengan pembacaan tadabbur ayat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fi hamimi summa finnari yusjarun. Summa qila lahum aina ma kuntum tusyrikun min dunillah. Qalu dallu anna bal lam nakun nad'u min qablu syai'. Kadzalika yudillullahul kafirin. Artinya lebih kurang, ke dalam air yang sangat panas, kemudian mereka dibakar dalam api. Kemudian dikatakan kepada mereka, manakah berhala-berhala yang selalu kamu persekutukan, yang kamu sembah selain dari Allah? Mereka menjawab, mereka telah hilang lenyap dari kami, bahkan kami dahulu tidak pernah menyembah sesuatu, seperti demikianlah Allah membiarkan menyesatkan orang-orang kafir. Al-Ghafir ayat 71 sampai 73. Sebelum mentadabbur ayat ini, ayat 72, kita kembali kepada ayat 70 dan 71. Al-Ghafir, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allazina kazzabu bi ayatina, allazina kazzabu bil kitabi wa ma arsalna bihi rusulana fasawfa ta'lamun. Yaitu orang yang mendustakan Alkitab, Al-Quran, wahyu yang dibawa oleh rasul-rasul kami yang telah kami utus, telah akan mengetahui illal azil aghlalu fi alnakihim wasalasilu yusbahun. Ketika belenggu dan rantai dipasang di leher mereka, mereka seraya diseret. Roti 71. Kemudian roti 72-nya fi hamimin sumanarin wa yusjarun. Ke dalam air yang panas, kemudian mereka dibakar dalam api. Nah, jadi mereka setelah dibelenggu, dirantai, dipasang di leher mereka, mereka diseret ke dalam air yang panas, kemudian dipindahkan ke api neraka yang dibakar, mereka dibakar. Itulah dimaksudkan ayat sini. Mereka dimasukkan dengan air mendidih, diazab dengan cairan, kemudian dipindahkan ke neraka yang berat. Maknanya mereka dibakar dengan sangat panas. Jadi ayat itu sebelumnya itu kenapa? Sebelum dibakar mereka dibelenggu, dipasang di leher mereka, saya diseret. Itulah ayat 71 menjelaskan kepada kita. Izil awlalu fi a'nakihim wassalasilu yusbahun. Jadi mereka diseret dengan. Kemudian dijelaskan dalam surah Al-Hajj ayat 19, allazina kafaru qutti'at lahum siyabum minan nari yusabbu min fawqi ru'usihimul jahim. Al-ayah. Orang kafir dibuat yang akan dibuat untuk mereka pakaian-pakaian dari api neraka, disiramkan air yang sedang mendidih di atas kepala mereka. Kemudian surah At-Tanwir ayat 12 menjelaskan wa iza jahimus su'irat. Apabila mereka
neraka jahanam dinyalakan. Ini neraka jahanam dinyalakan, mereka dimasukkan ke dalam neraka jahanam itu. Dalam surah At-Tahrim ayat 6 Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah. Hai orang beriman, berilah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. At-Tahrim surah 6 ayat 6. Nah, kemudian untuk menjelaskan bagaimana siksaan masalah manusia yang di atas tadi yang menjentahkan Alkitab dan sebagainya, lihat pada surah Al-Hajj ayat 19 sampai 22, surat Ibrahim ayat 16, surat Ar-Rahman 66, itu 644 bisa kita cek sendiri di situ. Kemudian kembali kepada surah Fatir ayat 73, summakila lahum ainama kuntum tusyrikun. Kemudian dikatakan kepada mereka, manakah berhala-berhala yang selalu kamu persekutukan? Sekretaris Jenderal Pradi Bersatu Adi Darmawan menanggapi itu terjadi ketika mereka di neraka sebagai celaan dan hinaan. Dengan pertanyaan penghinaan, di manakah sekutu kalian? Manakah yang sesembahan yang tidak menolong kalian? Ayat ini terkait dengan Az-Zumar ayat 71, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum wazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum yatlu 'alaikum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza qalu bala walakin haqqat kalimatul azabi alal kafirin. Orang-orang kafir itu dibawa ke neraka jahanam berombong-rombongan, sehingga apabila mereka sampai di neraka dibukakanlah pintunya, berkatalah kepada mereka penjaga-penjaganya, apakah belum pernah datang kepadamu rasul-rasul di antaramu yang membacakan kepadamu ayat-ayat Tuhanmu dan memperingatkan kamu akan pertemuan hari ini? Mereka menjawab, benar telah datang, tapi telah pasti berlaku ketetapan Allah terhadap orang-orang yang kafir. Az-Zumar ayat 71. Kemudian dijelaskan pada ayat 70. Jadi dikatakan kepada mereka, qila dukhulu abwaaba jahannama khalidina fiha fabi'sa maswal mutakabbirin. Dikatakan kepada mereka, masuklah pintu-pintu neraka jahanam itu, sedangkan kalian kekal di dalamnya, maka neraka jahanam itulah seburuk-buruk tempat bagi orang-orang yang menyombongkan diri. Az-Zumar ayat 72. Dan surah Al-Qasas ayat 62 Allah berfirman, wa yauma yunadihim fayaqulu aina suraka iyallazina kuntum tas'umun. Pada hari itu, waktu Allah menyuruhkan mereka, seraya berkata, di manakah sekutu-sekutuku yang dahulu kamu katakan? Al-Qasas 62. Kemudian ayat yang semakna dalam surah Al-An'am ayat 22, wa yauma nahsuruhum jami'an summa naqulu lil ladzina asrafu aina suraka ukumul ladzina kuntum tas'umun. Dan ingatlah pada hari di waktu itu kami menghimpun mereka semuanya, kemudian kami berkata kepada orang musyrik, di manakah sesembahan kamu yang dahulu kamu katakan sekutu kami? Al-An'am ayat 22. Sekutu-sekutu mereka menyangkal penyembahan mereka yang dijelaskan dalam surah Yunus ayat 28. Allah berfirman, wa yauma nahsuruhum jami'a summa naqulu lil ladzina asrafu makanakum antum wa surakaukum fazayyalna bainahum wa qala surakauhum ma kuntum iyyana ta'budun. Ingatlah ketika hari itu kami mengumpulkan mereka semua. Kemudian kami berkata kepada orang yang mempersekutukan Tuhan, tetaplah kamu dan sekutu-sekutumu di tempat itu. Lalu kami pisahkan mereka dan berkatalah sekutu-sekutu mereka, kamu sama sekali tidak pernah menyembah kami. Yunus 28.
Dalam surah An-Nahl ayat 27 Allah berfirman, "Summa yaumal qiyamati yuhzihim wa yaqulu aina suraka yallazina kuntum tusaku nabihim qala allazina utul ilma inna jizyal yauma wasu'a walal kafirin." Kemudian pada hari kiamat mereka dihinakan. Allah berfirman, di manakah sekutu-sekutu itu yang karena membelanya kamu selalu memusuhi mereka, yaitu nabi-nabi dan orang-orang mukmin. Berkatalah orang-orang yang telah diberi ilmu, sesungguhnya kehinaan azab hari ini ditimpakan atas orang-orang kafir. Dijelaskan dalam surah Fusilat ayat 48, Allah berfirman, wa dhalla ma kanu yad'una wa dhallam ma kanu yad'una min qablu wa zannu ma lahum min muhit. Di situ dikatakan, hilang lenyaplah dari mereka apa yang selalu mereka sembah dahulu, dan mereka yakin bahwa tidak ada bagi mereka satu jalan keluar pun. Fusilat ayat 48. Dalam surah, kita lanjutkan dengan surah Ghafir ayat 74, Allah berfirman, min dunillahi qalu dallu anna ballahum nakun nad'un min qablu syai' kadzalika yudillullahul kafirin. Yang kamu sembah selain Allah, mereka menjawab, mereka telah lenyap dari kami dan bahkan kami dahulu tidak pernah sesuatu seperti yang demikian. Allah menyesatkan orang kafir. Min dunillah itu sesembahan berupa selain Allah, berupa jin, berupa berhala maupun manusia maupun kedudukan dan sebagainya, dan harta dan sebagainya. Dalam surah Az-Zumar ayat 3 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ala lillahi dunil khalis wallazina ittakhadhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa la yuqarribuna ila Allahi zulfa innallaha yahkumu bainahum bima hum fihi yahdifun innallaha la yahdi ma huwa kadzibun kafar. Ingatlah hanya kepunyaan Allah lah agama yang bersih dari syirik, dan orang-orang yang berlindung selain Allah berkata, kami tidak menyembah mereka, melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Ini seolah-olah mereka bertawassul dengan patung-patung, berhala-berhala, kuburan-kuburan untuk mendekatkan kepada Allah. Itulah bertentangan dengan akidah dari yang sebenarnya. Sesungguhnya Allah memutuskan di antara mereka tentang apa yang mereka berselisih padanya. Sesungguhnya Allah menunjuki orang-orang yang pendusta dan sangat. Sesungguhnya Allah tidak menunjuki orang-orang pendusta dan sangat ingkar. Zumar ayat 3. Kemudian qalu dallu anna. Mereka berkata, mereka hilang dari kami. Mereka tidak bisa menolong. Dalam surah Al-An'am ayat 24 Allah berfirman, unzur kaifa kadzabu ala anfusihim wa dhallu anhum ma kanu yaftarun. Lihatlah bagaimana mereka setelah berdusta kepada diri mereka sendiri, hilanglah daripada mereka sesembahan dahulu mereka ada-adakan. Az-Zumar ayat 24. Selanjutkan bahasan berikutnya, balam nakun nad'una min qablu syai'a. Bahkan kami dahulu tidak pernah menyembah sesuatu. Mereka mengingkari karena panik dan takut atau sesembahan mereka tidak berguna. Kadzalika yudillullahul kafirin. Demikianlah Allah menyesatkan orang-orang kafir. Maknanya Allah membiarkan mereka sesat karena kekafiran mereka. Dalam surah Ibrahim ayat 27 Allah berfirman, yusabbitullahu allazina amanu bil qaulis sabiti fil hayati dunya wa fil akhirah wa yudillullahu zalimin wa yaf'alullahu ma yasha.
Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh itu di dalam kehidupan dunia dan akhirat. Allah menyesatkan orang-orang zalim yang membuat apa yang mereka kehendaki. Itu demikian tadabbur dari ayat 72 sampai 74 surah Fatir. Mudah-mudahan memberi manfaat bagi kita semua. Namun demikian apa yang saya sampaikan ini tidak jelas, tidak lepas dari kekeliruan. Oleh karena itu kekeliruan kesalahan itu mohon dimaafkan karena keterbatasan ada pada kami, dan kepada Allah kita minta ampun dengan ucapan subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.